Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mega Sutra dengan NIM 21650 Baik, pada video ini saya akan membahas tiga topik, yaitu sedikit pengertian tentang cybercrime, kemudian jenis-jenis kejahatan cybercrime, dan contoh kasus cybercrime. Uh, di sini kita lanjut. Untuk pengertian cybercrime sebelumnya saya sudah jelaskan, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit. Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Kemudian untuk jenis kejahatan di sini saya sudah merangkum. Contohnya yang pertama itu ada kejahatan pencurian identitas. Di sini contoh kasusnya yaitu kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam mengaju pinjaman dana daring atau online diungkap tim Subdit 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto, 36, dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay letter. Dalam kasus ini, polisi menyita 11 lembar fotokopi KTP korban, uang tunai sebesar Rp 1.250.000, 2 unit telepon genggam, 1 buah kartu SIM seluler, 1 keping ATM, dan 38 buah informasi debuter dari OJK. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa lihat di link di bawah ini. Saya sudah serahkan yang linknya. Untuk contoh kasus kedua itu ada di sini polisi membekukan pemalsuan identitas yang dipakai untuk pengajuan kredit secara online. Pelakunya yakni Diki Widianarko 34 bersama istrinya. Diki memalsukan identitas mulai dari KTP, KK, SIM, hingga NPWP. Tersangka Diki Widianarko membuat sejumlah dokumen seperti KTP, SIM, NPWP, dan kartu keluarga atau KK yang semuanya untuk digunakan belanja daring dengan pembiayaan dari perusahaan kredit. Kata Kasubdit V di Treskrimsus Polda Jatim AKBP Harisandi di Mapolda Jatim Surabaya Senin 17 bulan 17 12 2018. Untuk selengkapnya bisa dilihat bisa dibuka di link di bawah ini. Kemudian ada tim penyidik cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi kembali kantongi 6 identitas tersangka baru di sindikat pemalsuan ektp di kantor dinas Dukcapil Kota Jambi. Jadi mereka mencari warga yang mau mengurus KTP kemudian menawarkan pembuatan KTP dengan proses yang cepat namun dengan melanggar prosedur, kata Bram. Si F dan rekan calonnya membandrol harga satu percetakan KTP mulai dari Rp 50 hingga 500 ribu. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah ini. Kemudian ada jenis kejahatan phishing. Untuk contohnya di sini saya sudah merangkum. Ada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangkap pria asal Kalimantan Barat atau Kalbar berinisial AV 25 karena telah menjual link phishing atau link palsu yang menyerupai website resmi bank. Dalam 1 bulan, pelaku meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Diskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simajuntak mengatakan pelaku AVM sendiri ditangkap pada Senin 28 bulan 8 di kediamannya di wilayah Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah ini. Kemudian contoh kasus phishing yang kedua, saya sudah merangkum. Di sini warga Kota Malang, Irwan Gema 67 mengaku kehilangan uang Rp 549 juta dalam sekejap usai mengklik file aplikasi berkedok file terformat PDF yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Di handphone, Irwan telah mengadukan kejahatan diduga phishing yang menimpanya ke bank tempat dirinya menyimpan tabungan. Sumbernya saya dapat dari Detik News. Kemudian untuk contoh kasus yang ketiga dari phishing yaitu seorang pengusaha di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sylvia Yap 52 mengaku kehilangan uang di rekening bank senilai Rp 1,4 miliar. Hal itu terjadi usai dia mengunduh undangan pernikahan yang dikirim lewat WhatsApp dari nomor yang tak dikenalnya. Kemudian ada jenis kejahatan malware. Untuk contoh kasusnya di sini saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada kasus serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama Wanikari pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Serangan Wanikari juga sangat masif.
Dalam 4 hari penyebaran serangan OneCarry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jika di total kerugian gara-gara ransomware, OneCarry sedikit berkisar antara 4-8 miliar US dollar atau Rp 112,9 miliar. Untuk sumbernya didapat dari https://telkomsel.id. Edgehit serangan malware paling merusak dan mematikan. Untuk contoh yang kedua yaitu malware yang melanjutkan dan tak kalah heboh adalah kasus serangan spyware Pegasus pada November 2019 kemarin. Contoh spyware buatan perusahaan asal Israel NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Mereka yang menjadi korban adalah diplomat pembangkang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupkan Pegasus melalui fitur video call WhatsApp. Untuk sumbernya, untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah. Kemudian untuk malware, contoh kasus malware yang ketiga yaitu ada malware Rotensize yang ditemukan oleh para peneliti keamanan dari Checkpoint Mobile Security pada tahun 2018. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal, yaitu dari Rotensize menyamar sebagai aplikasi sistem WiFi service dan telah terinstall sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Untuk selengkapnya bisa dilihat di link di bawah ini. Kemudian untuk jenis kejahatan yang selanjutnya yaitu ransomware. Untuk contoh kasus di sini juga saya sudah merangkum 3 contoh kasus, yaitu yang pertama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware OneCarry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah ini. Kemudian selanjutnya contoh kasusnya ada ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretas bernama Lockbit muncul di dark web mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI. Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware Lockbit 3.0. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah ini. Kemudian untuk contoh yang ketiga dari jenis kejahatan ransomware yaitu akhir pekan ini diwarnai serangan program jahat atau virus komputer. Jenis ransomware bernama WannaDistortor Decryptor yang melanda hampir 100 negara di seluruh dunia. Jaringan National Health Service atau NHS di Inggris dibuat kerepotan karena ransomware mengunci dan menyandra data pasien di komputer rumah sakit. Tak lama setelahnya, di hari yang sama, firma keamanan aset melaporkan bahwa virus komputer WannaDecryptor telah menyebar ke Indonesia dan mulai memakan korban. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah ini. Untuk jenis kejahatan peretasan, Badan Penyelenggara, di sini saya sudah merangkum 3 contoh kasus lagi. Yang pertama ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengakui adanya kemungkinan peretasan yang membuat data 279 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di dunia maya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan peretasan masih bisa ditebus meskipun sistem keamanan yang digunakan diklaim telah sesuai standar dan berlapis. Untuk selengkapnya ada di link di bawah ini. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua yaitu pekan ini beredar kabar bahwa data 2 juta nasabah BRI Life serta lebih dari 400.000 dokumen perusahaan asuransi tersebut bocor dan dijual di internet. Menanggapi hal itu, dalam pernyataan tertulisnya yang dilayangkan kepada Kompas Teknorabu 28 Juli 2021, BRI Life mengatakan sedang melakukan penelusuran jejak digital atas dugaan kebocoran data terkait dengan menggandeng tim independen spesialis security cyber. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga untuk jenis kejahatan phishing yaitu ada data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert atau e-hack buatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia diduga bocor.
E-hack sendiri merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan juga menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika bepergian di dalam maupun di luar negeri. Untuk jenis kejahatan yang untuk serangan DDoS, di sini juga saya memiliki 3 contoh kasus, yaitu dengan yang pertama situs konde.cos diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack sendiri adalah serangan siber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkap oleh pemimpin redaksi konde.co, Rufiana, melalui keterangan tertulisnya. Selengkapnya di http://www.liputan6.com. Kemudian untuk contoh yang kedua ada ketegangan Rusia-Ukraina semakin memanas dengan kabar tumbangnya sejumlah situs web pemerintah dan bank akibat dari serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Adapun situs web yang tumbang itu antara lain Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Ukraina dan 2 bank milik negara Privbank dan Osberg. Untuk selengkapnya ada di liputan6.com, linknya sudah saya terakan di bawah. Kemudian serangan DDoS yang ketiga, ada layanan Twitter sempat tumbang pada Sabtu tanggal 1 Juli kemarin. Malam kemarin yang membuat banyak pengguna menerima pesan error. Berbagai teori soal penyebab tumbangnya Twitter pun bermunculan, salah satunya karena serangan DDoS. Menurut developer Sheldon Chen, penyebab tumbangnya Twitter pada akhir pekan lalu bukan karena upaya Elon Musk membatasi pengambilan atau scrapping data oleh pihak ketiga, melainkan karena masalah internal. Beberapa pengamat mengatakan data scrapping hanya alasan Musk saja untuk menutupi penyebab sebenarnya. Selengkapnya ada di link di bawah. Kemudian untuk kasus jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual, di sini juga saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama, ada Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan menjadi anggota Asosiasi dengan Grafis Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa pembuat karya desain grafis melalui dunia maya atau internet. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapat laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seorang dalam blog website http://wordpress.com dan diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website http://www.creativeprofessional.com tanpa izin Prayoga. Untuk selengkapnya ada di link di bawah. Kemudian contoh kasus yang kedua ada Apple. Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan. Buntutnya, Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Samsung juga balik menuntut Apple dianggap mencuri beberapa teknologi yang merupakan hasil karya perusahaan asal Korea Selatan itu. Tuntutan pun dilayangkan kepada beberapa negara Asia termasuk Jepang dan Korea Selatan. Kini perusahaan asal Taiwan HTC ikut menuntut Apple atas pelanggaran 4 dari 9 hak cipta yang baru saja dibeli dari Google. Pekan lalu berkas tuntutan dimasukkan ke pengadilan dan di Delaware, Amerika Serikat. Untuk selengkapnya ada di link di bawah. Kemudian untuk contoh jenis kasus pencurian kekayaan intelektual yang ketiga ada PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional. Melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet, pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan di http://www.nirwanaarvindomahaputra.com dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008, Nirwana mengetahui dari seorang pegawainya bahwa salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam webpage di website http://www.defender.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah. Kemudian untuk jenis kejahatan pemalsuan atau forgery, telah saya rangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ismail Thomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen persidangan. Kasus tersebut terkait penyitaan aset terpidana Heru Hidayat yang disita dalam kasus asuransi Jiwasraya dan telah divonis seumur hidup. Kepala Pusat Penerapan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam jumpa pers Selasa 15 Agustus 2023 malam mengatakan penyidik telah menetapkan Ismail Thomas selaku anggota Komisi 1 DPR atau Bupati Kutai Barat periode 2006 sampai 2016 sebagai tersangka dalam prakara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan dokumen perizinan pertambangan PT Sendrawa Jaya. Untuk selengkapnya bisa dicek di link. Kemudian kasus yang kedua, Wawan Nurrewa, penasehat hukum tersangka kasus mobil bodong bernama Andi Minrana 52, menduga oknum polisi berpangkat Kombes Pol menjadi otak terbitnya STNK dan BPKB yang diajukan tersangka hingga terjerat hukum. Diketahui Andi Minrana ditahan Polda Sulbar karena menjual mobil dengan dokumen palsu dan faktur palsu. Terungkap pelaku Mirana telah memalsukan 12 faktur mobil dari Jakarta. Namun dalam kasus ini penasihat hukum tersangka Minrana menduga ada oknum polisi yang terlibat dalam penerbitan dokumen mobil STNK dan BPKB. Untuk selengkapnya bisa dicek di link. Kemudian kasus yang ketiga, penghentian penyidikan perkara dugaan pemalsuan 21 dokumen izin usaha pertambangan atau IUP direspon Inspektor Kaltim. Untuk diketahui pada 11 November 2022, Inspektor Kalimantan Timur melapor ke Polda Kalimantan Timur atas dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut tanda tangan Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur saat itu. Ada 2 surat yang diduga palsu tersebut dalam laporan inspektorat, yakni surat pengantar bernomor 5503-4938-B.EK tertanggal 4 September 2021 yang terdiri dari 8 UEP dan surat bernomor 503-5013-DPNPT SP -4-1 9/2021 tanggal 21 September 2021 yang berisi 14 IUP. Inspektorat Kalimantan Timur menentukan ada ketidaksesuaian pada nomor surat pengantar tersebut. 1. Surat pengantar menggunakan nomor surat dari Biro Ekonomi Septrov Kalimantan Timur. Untuk link selengkapnya ada di bawah. Kemudian untuk jenis kejahatan pornografi juga saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Untuk selengkapnya yaitu Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penyebaran video pornografi anak sesama jenis secara daring di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direkreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak menyatakan 2 pelaku yang ditangkap adalah tersangka R21 di Sumatera Selatan dan anak berkonflik dengan hukum ABDH berinisial LNH di Kalimantan Selatan. Keduanya diduga terlibat dalam jual beli video pornografi anak dengan menggunakan aplikasi percakapan Telegram dan media sosial Facebook sebagai sarana promosi dan penjualan. Selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjut. Sedang LNH belum ditahan tetapi tetap dimintai keterangan. Untuk selengkapnya bisa dicek di bawah. Kasus kedua yaitu Townsend dari The Who mengungkap bahwa Keir Starmer adalah pengacara yang menantangnya dalam kasus pornografi anak yang pernah menjeratnya itu. Pada tahun 2003, Townsend membayar untuk melihat situs pornografi anak. Yang memicu penyelidikan polisi, bintang Who itu mengklaim bahwa itu adalah penelitian untuk kampanye melawan pedofila untuk memoarnya di mana Townsend, yakni dia mungkin telah mengalami pelecehan seksual saat masih kecil. Anda harus tahu apa yang ada di luar sana, ucapnya. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah. Kemudian contoh kasus yang ketiga, yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber atau DTP Disber, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menangkap 3 pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Adapun ketiga tersangka yang ditangkap berinisial JA28, FR26, FH24. Direktorat Siber Ekstrim Polri telah melakukan pengungkapan yaitu tindak pidana mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dan atau memproduksi pornografi secara elektronik dan atau tindak pidana pelecehan seksual kepada anak, ujar Direktur Tindak Pidana Siber Distrik
Barreskrim Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar di Mabes Polri Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Untuk jenis kejahatan cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying, perundungan dengan menggunakan teknologi digital, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Untuk contoh kasusnya saya sudah merangkum juga 3 kasus, yaitu yang pertama Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah atau Luluk Nuril, telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. KPAI berpendapat bahwa apa yang dilakukan seleb tersebut termasuk kategori kekerasan, yaitu kekerasan verbal yang dilakukan melalui media sosial, TikTok atau cyberbullying, kata Komisioner KPAI Kawiya dalam keterangan Kamis 7 September 2023. Untuk kasus yang kedua, yaitu baru-baru ini Marshanda melakukan interaksi dengan followersnya. Diketahui Marshanda membuka question box dengan maksud ingin bertanya kabar tentang para followers Instagramnya. Namun ternyata niat baiknya justru berbanding terbalik dengan reaksi netizen. Netizen malah salah fokus dengan wajah Marshanda yang saat itu tidak menggunakan makeup. Saat membaca isi question box melalui story Instagramnya, Marshanda screenshot beberapa reaksi para penggemar yang justru mengomentari wajahnya dan melakukan cyberbullying. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah. Kemudian contoh kasus ketiga yaitu ada dilaporkan oleh detik.com. Detik.com, aksi perundungan oleh pelajar SMK terjadi di Cimahi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023, tepatnya di kawasan Velodrome Jalan Kebon Manggu. Dalam video yang beredar terlihat pelaku yang berjumlah 5 orang menendang korban yang tersulut di tembok. Rekaman itu dibuat oleh warga dari rumahnya yang kebetulan dekat dengan lokasi. Setelah kejadian ini terungkap, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk selengkapnya bisa dicek di link di bawah. Kemudian ada jenis kejahatan penyebaran informasi palsu atau disinformation. Untuk contoh penyebarannya ini berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Untuk contoh kasusnya di sini saya sudah merangkum 3 kasus. Yang pertama ada yang menjadi korbannya yaitu Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasbuan telah mengunjungi Barreskrim Polri untuk melaporkan kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait insiden dugaan pemukulan dan cekikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul, Selasa 19 September. Isu ini muncul setelah video berjudul Alifur Rahman ada Capres nampar wamen di ruang rapat diungkap di akun YouTube Seward TV yang mengklaim informasi tersebut berasal dari grup WhatsApp. Kemudian kasus yang kedua, Polda Kepulauan Riau sedang melakukan upaya pencarian terhadap orang yang menyebarkan hoaks atau informasi palsu mengenai penangkapan Ustadz Abdul Somad buntut kericuhan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad menyampaikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak atas hal ini, termasuk melakukan pencarian terhadap pelaku penyebaran hoaks ini. Untuk kasus yang kedua, beredar kabar kasus penculikan anak di media sosial membuat geger warga Papua. Kabar ini viral setelah adanya postingan pemberitahuan identitas pelaku penculikan yang mengatasnamakan Polda Papua. Kabid Humas Polda Papua atau Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo dalam pernyataan memastikan kabar viral di media sosial adalah hoaks. Ia bahkan menyebut pelaku penyebaran hoaks menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP palsu. Postingan tersebut bukanlah sebuah pemberitahuan resmi dari kepolisian, dalam hal ini Polda Papua. Oleh karena itu, masyarakat dapat menerima dengan bijak informasi itu, ucap Beni, Senin 25 September. Untuk jenis kejahatan selanjutnya ada peretasan email. Contohnya, meretas akun email seseorang untuk mencari atau mengirim informasi pesan palsu atas nama korban. Di sini saya juga sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga Rp 58,8 miliar. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal
Sulistyo Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Kasus selanjutnya yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan kasus peretasan akun email Microsoft milik instansi pemerintah Amerika Serikat oleh sekelompok peretas asal Cina bernama Storm 0558. Dia membenarkan adanya peretasan pada sistem pemerintahan Amerika Serikat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Ini adalah suatu yang sebenarnya telah terdeteksi oleh Departemen Luar Negeri bulan lalu, dan kami mengambil langkah segera untuk melindungi sistem kami dan melaporkan insiden tersebut, kata Blinken dalam konferensi pers di Hotel Estera Regis, Jakarta Selatan, Jumat 14 Juli 2023 malam. Baik, untuk kasus yang ketiga ada peretasan email milik mata-mata militer senior Rusia yang paling dicari FBI berhasil dibobol oleh hacker asal Ukraina. Mata-mata militer senior itu pun pernah meretas kampanye Hillary Clinton dan senior Demokrat Amerika Serikat lainnya jelang pemilihan Donald Trump sebagai presiden 2016 lalu. Mengutip Reuters pada Rabu 12 April, sekelompok hacker yang menamakan dirinya Cyber Extension mengatakan telah berhasil mengakses akun intelijen Rusia. Letnan Kolonel Sergei Morgesev yang pernah didakwa pada 2018 atas kasus peretasan email Komite Nasional Demokrat DNC. Untuk selengkapnya bisa dilihat di video ini. Kemudian ada jenis kejahatan cybercrime, yaitu pengintaian. Di sini saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama, polisi Inggris menangkap 2 pria dan seorang wanita dengan pelanggaran dokumen identitas dan penuduhan mereka adalah menjadi agenda rahasia mata-mata untuk Rusia. Insiden itu meningkatkan ketegangan hubungan antara Inggris dan Rusia di tengah eskalasi ketegangan perang Rusia-Ukraina. Melansir BBC, para agen rahasia itu adalah warga negara Bulgaria yang diduga bekerja sama untuk Dinas Keamanan Rusia. Mereka telah ditahan sebagai bagian dari penyelidikan keamanan nasional besar. Untuk kasus selanjutnya ada Robert Hansen, seorang mantan agen Biro Investigasi Federal atau FBI yang juga mata-mata Rusia, ditemukan tewas di dalam sel penjara dengan keamanan maksimum di Colorado, Amerika Serikat. Hansen merangkap sebagai mata-mata Rusia saat aktif menjadi agen FBI selama puluhan tahun sebelum ditangkap. Seperti dilansir dari ABC News, Selasa 6 Juni 2023, juru bicara Biro Penjara Amerika Serikat mengungkapkan kepada ABC News bahwa Hansen ditemukan tewas di dalam sel penjara tempatnya ditahan pada Senin 5 Juni pagi. Sesaat sebelum pukul 7 waktu setempat, dia meninggalkan dunia dalam usia 79 tahun. Untuk kasus selanjutnya yaitu masih tentang militer Rusia diduga memanfaatkan paus beluga yang sudah terlatih sebagai mata-mata. Di badan paus yang diberi nama Vladimir itu terlihat semacam tali kekang yang dibuat untuk menempatkan kamera kecil. Dilansir dari CNN, Direktorat Perikanan Norwegia mengimbau warganya untuk menghindari kontak dengan paus tersebut agar tidak melukai atau membunuhnya secara tidak sengaja. Untuk kasus selanjutnya yaitu penggelapan. Di sini juga saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada Polres Magelang Kota berhasil menangkap pelaku penggelapan uang tunai Rp 1,1 miliar di salah satu toko buku di Kota Magelang. Pelaku penggelapan tersebut adalah SPR 43, warga Berbah, Kabupaten Sleman, dan DNS, warga Godean Slamen di ISPR yang merupakan manajer di toko tersebut menjalankan aksinya dibantu oleh DNS yang merupakan anak buahnya. Kasus kedua, Satreskrim Polresta Barelang atau Batam, Rempang, dan Galang Polda Kepulauan Riau menemukan puluhan peluru tajam dan peluru karet milik tersangka penggelapan sertifikat ruko di Batam. Kasat Reskrim Polresta Barelang Komplo Budi Hatono menjelaskan puluhan peluru tajam dan peluru karet ditemukan pihaknya saat melakukan penggeledahan di kantor milik tersangka yang saat ini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Untuk kasus yang ketiga yaitu personel piket atau SPKT dan Bahbing Katibimas Polsek Siantara Martoba menyelesaikan kasus penggelapan
Sel lewat problem solving Minggu 2023. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan aksi penggelapan itu dilakukan FP warga Jalan Tangki Lorong 20 Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantara Martoba. Untuk jenis kejahatan selanjutnya yaitu ada kejahatan keuangan online. Di sini juga saya sudah merangkum 3 contoh kasus. Yang pertama ada Kepolisian Daerah Polda Jambi menetapkan 3 orang tersangka pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus mengirimkan bukti transfer palsu kepada korban. Konsiptun V Siber Distrik Sums Polda Jambi AKBP Andi Purwanto di Jambi Senin mengatakan para pelaku sudah diamankan oleh polisi pada Sabtu 26 Agustus dini hari di 2 lokasi di kota Jambi. Kasus yang kedua, Kepolisian Daerah Polda Jambi menetapkan 3 orang tersangka pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus mengirimkan bukti transfer palsu kepada korban. Untuk selanjutnya, seorang ibu muda asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diamankan jajaran Subdivisi Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. TDR ibu 2 anak ini diamankan atas dugaan tindak pidana kejahatan siber dengan modus penipuan secara online dan pengajuan kredit dengan menggunakan nama orang lain atau kredit topeng. Akibat perbuatannya, ratusan korban mengalami kerugian total mencapai Rp 1 miliar rupiah, lebih baik kerugian akibat penipuan online maupun kerugian yang ditimbulkan akibat kredit topeng. Untuk jenis kejahatan selanjutnya yaitu pelanggaran privasi. Di sini saya sudah merangkum 3 kasus. Yang pertama ada TikTok dijatuhkan hukuman berupa denda sebesar 345 juta euro atau setara dengan 5,6 triliun rupiah. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data atau Data Protection Commission atau DPC Irlandia pada 15 September 2023. Musababnya, TikTok melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak. Selanjutnya, Pangeran Inggris Harry tampil mengejutkan di Pengadilan Tinggi London pada Senin 27 Maret 2023 ketika dia dan 6 tokoh terkenal lainnya memulai gugatan mereka terhadap penerbit surat kabar Daily Mail selama bertahun-tahun atas tuduhan penyadapan telepon dan pelanggaran privasi. Kemudian kasus yang ketiga ada Fortnite akan membayar $527 untuk denda dan pengembalian uang pembuatan video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah itu untuk menyelesaikan keluhan seputar privasi anak-anak dan metode pembayaran yang menipu pemain untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan, kata regulator federal Amerika Senin 19 Desember. Komisi Perdagangan Federal mencapai kesepakatan itu untuk menyelesaikan 2 kasus melawan Epic Game Inc. yang dalam 5 tahun terakhir mengupayakan kesuksesan Fortnite sebagai produsen video game. Untuk jenis kejahatan selanjutnya ada pencurian akses. Di sini juga saya sudah merangkum 3 kasus. Yang pertama menimpa Direktorat Reserse Polda Sulut melalui Subdit 5 Siber melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencurian data atau illegal access di bidang informasi dan transaksi elektronik. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan seorang warga di SPKT Polda Sulut pada tanggal 30 November 2022. Ujar Kapolda Sulawesi Utara atau Irjen Pol Setio Budianto saat memimpin konferensi pers di lobi lantai 1 Mapolda Sulut Senin 5 Januari 2023. Didampingi Kabid Humas Kombes Pol Jule Abraham Abbas dan Direktrim Sus Kombes Pol Nasriadi. Untuk kasus yang kedua, polisi kembali menangkap 1 tersangka lagi dalam kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal dan pencurian data sebuah perusahaan ekspedisi yaitu tersangka berinisial RJ. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penangkapan RG ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya dengan tersangka RFP alias A pada Senin 14 Agustus. Kasus selanjutnya yaitu polisi menangkap 1 pelaku lain yang terlibat dalam kasus illegal akses e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express.
Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan penangkapan tersangka RG merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya tersangka RP alias A. Kemudian ada jenis kejahatan seksual. Untuk di sini saya sudah merangkum 3 kasus lagi. Yang kasus pertama yaitu kasus prostitusi online yang meresahkan warga di Banda Aceh dibongkar polisi. Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap 3 orang terduga pelaku dari pengungkapan di salah satu warung kopi itu, wilayah hukum setempat. Kemudian kasus yang kedua, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengungkap kejahatan prostitusi online di salah satu guest house dan warkop Ake di wilayah Banda Aceh Senin 5 Agustus 2023 dini hari. Kasus yang ketiga, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara berhasil membongkar kejahatan tindak pidana penjualan orang dengan modus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Jenis kasus yang selanjutnya ada pemerasan online atau online blackmail. Kasus yang saya rangkum di sini yang pertama ada penyidik Subdit Tipdikor, Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemanggilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri pada Selasa 24 Oktober 2023. Ketua KPK itu akan dilakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo. Selanjutnya, dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo terus menyorot berbagai pihak. Ternyayar, dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK yang tengah diusut Polda Metro Jaya turut disorot oleh kalangan muda Partai Golkar. Selanjutnya, kasus Donald Trump didakwa pada Senin 14 Agustus atas tuduhan pemerasan dan serangkaian kejahatan pemilu setelah penyelidikan selama 2 tahun terhadap upaya membatalkan kekalahannya dalam pemilihan presiden atau Pilpres Amerika Serikat 2020 dari Joe Biden di negara bagian Georgia. Untuk jenis kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan sumber daya komputer atau computer source crimes. Untuk contoh kasusnya yaitu yang pertama, penggunaan perangkat lunak bajakan berpotensi menjadi salah satu pintu masuk peretasan pada sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah, sebab bisa jadi perangkat itu kemungkinan sengaja dirancang untuk merusak jaringan komputer termasuk menayangkan konten seperti video judi daring. Kasus selanjutnya, Gegara, kasus penembangan kripto. Pengadilan di Tiongkok menvonis hukuman penjara seumur hidup kepada seorang mantan pejabat partai di negeri tirai bambu, Yi Xiao. Tokenis mengutip keterangan pengadilan bahwa mantan pejabat Tiongkok tersebut terlibat dalam operasi penambangan kripto ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, Subdit 4 Tipit Siber Direktrim Kos Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap 2 pelaku berinisial L 52 tahun dan B 22 tahun terkait kasus penipuan mengatasnamakan PT Indodax Indonesia dengan kerugian mencapai ratusan juta di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 13 Juni 2023. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.